Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Bintang dari kelas 12B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tersusun atas medan listrik dan medan magnet yang berosilasi secara bersamaan dan saling memengaruhi. Gelombang ini dapat merambat membawa energi tanpa memerlukan medium perantara, sehingga mampu merambat di ruang hampa. Karena sifat tersebut, gelombang elektromagnetik banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Teori Maxwell. Konsep gelombang elektromagnetik dikembangkan pada abad ke-19 oleh James Clerk Maxwell dengan menggabungkan teori Oersted, Faraday, dan Ampere. Oersted membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, sedangkan Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Dari kedua konsep ini, Maxwell menyimpulkan bahwa medan listrik dan medan magnet saling memengaruhi dan dapat membentuk gelombang elektromagnetik. Arah rambat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal dengan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus serta tegak lurus terhadap arah rambatnya. Menurut Maxwell, gelombang ini dapat merambat tanpa medium perantara di ruang hampa. Hal tersebut dibuktikan oleh Heinrich Rudolf Hertz yang menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan sama dengan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Berdasarkan hasil penelitian Hertz, gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat. Antara lain, medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, tidak memiliki muatan listrik, tidak bermassa sehingga tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, dapat merambat di ruang hampa maupun udara, termasuk gelombang transversal, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Spektrum gelombang magnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan pengelompokan gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Urutan spektrum dari frekuensi paling rendah hingga paling tinggi, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Semakin tinggi frekuensi suatu gelombang, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. 1. Gelombang radio AM, amplitudo modulasi. Pada sistem AM, informasi disampaikan melalui perubahan amplitudo gelombang, sedangkan frekuensinya tetap. Gelombang AM mampu menjangkau wilayah yang luas karena dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Namun, gelombang ini mudah terganggu oleh gangguan listrik di atmosfer, sehingga kualitas suara kurang stabil. 2. Gelombang radio FM, frekuensi modulasi. Pada sistem FM, informasi dibawa melalui perubahan frekuensi dengan amplitudo tetap, sehingga menghasilkan suara yang lebih jernih dan minim gangguan. Namun, jangkauannya terbatas karena menembus ionosfer sehingga diperlukan stasiun penguat atau satelit UHF dan VHF untuk memperluas jangkauan siaran. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 14 Hz dan dimanfaatkan dalam spektroskopi, perangkat pengendali jarak jauh seperti remote, serta bidang kesehatan untuk terapi dan mengurangi nyeri. Matahari juga merupakan sumber alami sinar inframerah. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 15 Hz dan merupakan satu-satunya gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sumber utamanya adalah matahari dan terdiri dari spektrum warna pelangi. Cahaya tampak dimanfaatkan untuk penerangan, pembuatan laser, serta sebagai media tampilan pada televisi, ponsel, dan komputer. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 17 Hz dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Radiasi ini berasal dari matahari dan memiliki energi tinggi yang mampu memicu reaksi kimia. Sebagian besar sinar UV diserap oleh lapisan ozon, sehingga hanya UVA dan UVB yang mencapai permukaan bumi. Manfaatnya antara lain membantu pembentukan vitamin D, pemeriksaan uang, serta sterilisasi udara, cairan, dan permukaan benda. Sinar X.
adalah gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi 10⁻17 sampai dengan 10⁻20 Hz dengan daya tembus kuat yang ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen. Radiasi ini dihasilkan dari elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam dalam tabung hampa udara. Sinar X dimanfaatkan dalam bidang medis untuk pemeriksaan tulang dan organ tubuh, serta dalam penelitian untuk menganalisis struktur bahan. 7. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dan energi tertinggi, yaitu di atas 10⁻20 Hz yang berasal dari peristiwa alam seperti peluruhan inti atom dan ledakan bintang. Radiasi ini umumnya diserap oleh atmosfer bumi dan dapat dideteksi dengan alat khusus. Sinar gamma dimanfaatkan dalam bidang untuk terapi kanker, sterilisasi alat dan makanan, serta berbagai keperluan industri. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik dapat menimbulkan dampak negatif jika digunakan berlebihan. Paparan gelombang mikro dalam jangka lama dapat menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, dan gangguan konsentrasi. Sedangkan inframerah berlebih berisiko merusak mata dan kulit. Radiasi penion seperti sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma memiliki energi tinggi yang dapat merusak sel tubuh. Sehingga penggunaannya harus sesuai dengan batas aman yang ditetapkan. Kesimpulan. Gelombang elektromagnetik memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi dan kehidupan manusia. Pemanfaatannya mencakup bidang komunikasi, kesehatan, industri, dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan gelombang elektromagnetik perlu dilakukan secara bijak dengan memperhatikan batas aman agar manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risikonya. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.